Hello para pecinta movie. Alur cerita film kali ini berkisah tentang psikopat gila di sebuah peternakan. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita rangkum di Vita Movie. Jangan lupa di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan cerita film seru lainnya dari Vita Movie. Corpses and body parts. Di awal film diperlihatkan sepasang kekasih yang memasuki sebuah rumah di peternakan yang terbengkalai, di mana faktanya pada tahun 80-an ada pembantaian di area tersebut. Dengan rasa penasaran, sepasang kekasih ini pun menelusuri tempat tersebut, dan ketika hendak ke lantai 2, si cewek mendengar pintu yang dibuka. What was that? Where'd it come from? Dia langsung takut dan mengajak si pria untuk pergi dari tempat itu. Si pria tidak mau dan si cewek akhirnya pergi. Tapi naas, dia langsung dipenggal oleh psikopat. Dan tentunya si pria tadi mendengar jeritan cewek tersebut. Ketika dia melihat kepala si cewek sudah terpisah dari badannya. Dan si pria juga langsung dibantai oleh psikopat. Dan scene pun berpindah. Di sini diperlihatkan 5 orang yang lagi di perjalanan menggunakan mobil, di mana mereka mau ke tempat peternakan psikopat tadi. Karena kehabisan bensin dan mau belanja keperluan lain, mereka singgah sejenak di sebuah supermarket sambil mengisi bensin. Mereka juga bertemu dengan sepasang suami istri yang sering bertengkar. I did fix it. Fine job you did. Di dalam supermarket, seorang wanita mengingatkan mereka agar jangan ke peternakan tersebut. Namun mereka tidak menghiraukan perkataan anak dari pemilik supermarket itu. Singkat cerita, mereka pun sampai di peternakan. Alasan mereka ke tempat ini hanya berlibur karena peternakan tersebut milik salah satu dari mereka, yaitu Bobby. Nah, sekalian si Bobby ini juga mau melihat seberapa luas tanah yang ia miliki. Ketika Bobby menyimpan pakaian, dia tak sengaja menemukan foto bibinya dan tukang kebun keluarga mereka yang bernama Jimmy. Jimmy adalah pelaku pembunuhan yang terjadi 30 tahun yang lalu. Malam harinya sebelum tidur, mereka minum-minum dulu dan temannya yang gemoy lagi joget hot dengan pacarnya, kita sebut aja si Black, dan lelaki gondrong yang asik dengan pikiran kotornya, selalu menatap bokongnya si gemoy. Tanpa mereka sadari, ada seseorang yang memperhatikan mereka dari awal mereka sampai. Keesokan harinya, Bobby ingin melihat luas tanah perkebunannya. Lalu temannya yang suka minuman keras ingin ikut dengannya. Sedangkan si gemoy dan si Black menikmati permainan lempar-lemparan. Tak ketinggalan si gondrong tetap mengawasi bokong si gemoy. Ketika Bobby dan temannya menelusuri lahan, mereka menemukan tenda yang terbengkalai. Mereka meneruskan jalan dan ketemu lagi tenda yang belum sempat dipasang. Di dekatnya mereka menemukan tulang belulang. Mereka pikir itu adalah tulang hewan, padahal itu tulang manusia. Lalu tiba malam harinya, wanita yang mereka lihat waktu di supermarket mampir ke rumah peternakan tersebut. Lalu si gondrong yang dari tadi mendengarkan musik di teras depan langsung mengajaknya ke rumah, dan nampaknya si wanita yang sering bertengkar dengan suaminya itu menyukai si Black. Dan si gemoy pun cemburu. Dengan berpura-pura mengambilkan minum, si gemoy pun sengaja menumpahkan air ke badan wanita itu. Fine football to be. Oh my goodness! I'm like so sorry. How... Lalu wanita itu pun pergi ke toilet, sedangkan si Black pergi memeriksa mobil si wanita tersebut. Di situ psikopat lalu menyergap si Black dan dibunuh menggunakan pintu bagasi mobil. Sedangkan si gemoy merokok di area gudang karena cemburu dengan si Black. Tak lama seseorang pria datang, lalu si gemoy pun menghampiri pria tersebut. Pria paruh baya ini juga sempat menggoda si gemoy ketika mereka di supermarket kemarin.
Gemoy langsung mengajak pria tersebut ke gudang untuk bermantap-mantapan. Saat lagi bermesraan, si Gemoy mendengar suara, tapi mereka tetap melakukan adu mulut yang basah dan si Kopet pun masuk. Si Gemoy dan si pria pun terkejut. Tanpa basa-basi, si Kopet langsung memenggal kepala kedua orang itu. Lalu si Kopet mengayun-ayunkan kepala mereka berdua. Benar-benar gila kan? Setelah itu si Kopet masuk ke dalam rumah tanpa disadari oleh si Gondrong yang tengah asik mendengarkan musik. Si Kopet langsung ke kamar mandi dan mengeksekusi wanita yang tadi. Si Kopet mengejutkan dia dengan kepala yang telah ia penggal dan langsung menggorok leher wanita itu. Ketika si Kopet keluar, si Gondrong melihat sekilas dia masuk ke gudang. Lalu si Gondrong pun mengecek ke gudang. Di waktu yang bersamaan, Bobby dan temannya sampai di rumah. Karena lahan yang begitu luas, mereka begitu lama menelusuri lahan tersebut. Mereka memanggil teman-temannya, tetapi tidak ada suara. Bobby izin mau berberes dulu. Sedangkan temannya pergi ke teras melihat teman-teman mereka yang lain. Tetapi tidak satu pun temannya yang terlihat. Malah dia melihat si Kopet yang menodongkan pistol api ke arahnya dan langsung ditembak oleh si Kopet. Alhasil dia pun terbakar karena tembakan api yang langsung mengenai mulutnya. Kemudian si Gondrong pun ternyata sudah ditancapkan antena radio oleh si Kopet. Alhasil dia pun kena petir dan meninggal. Tinggallah Bobby sendiri yang belum menyadari adanya si Kopet. Dan saat Bobby mau ke toilet, dia melihat darah berceceran di lantai. Ia membuka horden dan sangat terkejut melihat mayat di kamar mandi. Dia langsung nelpon polisi sambil lari ke mobil, tapi kunci mobil ketinggalan. Lalu dia ambil kunci ke rumah dan balik ke mobil. Di depan mobil, si Kopet ternyata sudah menatap tajam Bobby. Karena mobil tidak mau hidup, si Bobby balik lari ke rumah lagi dan si Kopet melabrak pintu rumah. Bobby lari ke kamar lantai 2, di mana di situ sangat banyak korban-korban dari si Kopet, bahkan sampai menjadi tengkorak. Lalu si Kopet menyusul dan berkata, "Mau jadi temanku?" We can be friends. Bobby langsung menjawab tidak. Si Kopet langsung mendorong Bobby ke dinding sampai pingsan. Ketika Kopet mau membunuh Bobby, terdengar suara mobil polisi yang datang. Lalu si Kopet langsung keluar dan mengunci pintu kamar tersebut. Si polisi menggeledah rumah itu. Ia melihat mayat di kamar mandi. Lalu dia kembali ke mobil dan berusaha menghubungi rekannya. Tapi naas, ternyata si Kopet udah duluan di dalam mobil. Langley, I said I need backup out at the old farm. Seketika si Kopet langsung mencekik polisi dengan tali sampai leher polisi mengeluarkan darah dan meninggal. Lalu film pun berakhir dengan memperlihatkan si Kopet yang tengah asik menikmati kesenangannya di lahan perkebunan, dan film pun tamat. Oke sobat Vita Movie, sampai di sini dulu cerita film kita kali ini ya. Semoga kalian terhibur dengan alur ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya Vita Movie pamit dulu. Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya ya.